Oke, kita akan masuk ke tadi yang kita bilang cake root. Kemarin terakhir kita minggu yang lalu ya, kita bahas yang ini kan ya. Kelihatan share screen saya? Kelihatan? Belum. Tidak. Oh, saya belum share screen ya. Oke. Oke. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah ya, ini yang terakhir. Hah? Oke, ini yang terakhir yang kita bahas ya. Ini yang terakhir kita bahas. Nah, ini kalau kita jalankan ini, hasilnya seperti apa kemarin. Ya, seperti ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Saya aktifin dulu, saya matiin apanya. Komen ini. Oh, sudah dimatiin ya. Dari sini tuh. Oke, kita akan coba membuatkan CRUD ya, CRUD dengan konsep NPC. Jadi di situ NPC itu nanti adalah ada disebut dengan model M-nya ya, P-nya disebut dengan view, sedangkan C-nya itu disebut dengan controller. Nanti kalian mau menggunakan framework apapun, ya bahasa pemrogramannya apapun, konsepnya selalu sama. Ada model yang terkait dengan entitas suatu tabel, ya. Jadi ada model yang terkait dengan entitas suatu tabel, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan DBMS ini MySQL, ya. MySQL, ya. Ini misalnya kita bilang news. Ya, ini ada ya. Jadi misalnya di sini kebetulan ada dua tabel gitu ya. Ada dua tabel mahasiswa sama tutorial ini. Ya, kita akan membuat modelnya terkait dengan ada tabel mahasiswa, ada tabel tutorial misalnya. Sedangkan terkait dengan tabel mahasiswa ini ya, kita memiliki pil ini misalnya. Nah, pil inilah yang nanti yang akan kita masukkan di model. Jadi setiap tabel yang kita miliki, nanti kalian harus menggenerate modelnya, ya, modelnya. Kemudian nanti untuk olahan grupnya atau yang terkait dengan proses bisnisnya, itu kita masukkan di controller. Sedangkan penanganan tampilannya nanti itu dimasukkan di paket view-nya. Jadi di sini kita cobalah minggu ke-11 kita buat misalnya ya. Ini minggu 11, week 11. Sini kita buat ada model ya. Ini kemudian kita buat ada controller ya, atau CMD saya buat ya. Controller. Kemudian ada yang view. 11. Ya. Jadi yang pertama di model, kita coba buat satu kelas sesuai dengan nama tabel kita di sini mahasiswa. Jadi saya buat sini mahasiswa. Nah, field apa saja yang di sini sesuaikan dengan deskripsi dari tabel mahasiswa tersebut. Jadi misalnya di sini ada privat, tadi ada string NRP, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, ya, kemudian ada umur, ya, umur. Ya, ini tadi ada NRP, nama, alamat, umur. Oke. Nah, ini kita lakukanlah seperti yang biasanya kita lakukan. Ada konstruktor kosongnya, ada konstruktor isi, misalnya. Ini, kemudian ada setter getternya. Ya, kemudian ada toStringnya. Misalnya nanti mau kita gunakan untuk command line, ya, ada toString. Selesai yang di view-nya, yang di modelnya.
kita nanti berikutnya kita akan membuat controller yang terkait dengan CRUD. Ya, kita bilang misalnya CMD mahasiswa atau controller mahasiswa. Ya, mahasiswa. Oke, nih. Ya, jadi di controller ini menyimpan segala sesuatu terkait bisnis ya. Nah, di sini kita buat ada yang CRUD lah ya, CRUD. Tadi CRUD itu ada create gitu ya. Create sama read, update sama delete. Ya. Jadi yang pertama untuk yang create dulu kita buat. Ini yang create. Create itu adalah menyimpan data. Ya, ini menyimpan data ke tabel. Jadi kalau minggu yang lalu belum kita tapi secara syntax query sudah kita mintakan kemarin ya dipahami ya. Untuk menyimpan data kita ingin tahu berapa data yang tersimpan misalnya ya. Ini simpan data. Simpan MHS. Oke, di sini tadi ingin tahu hasilnya berapa yang tersimpan. Return hasil. Oke. Ya. Nah, waktu mau menyimpan data ini harus kita pikirkan apa query untuk menyimpan data. Kemarin apa kita bilang query-nya? Untuk menyimpan data? Into, Pak. Iya, insert into apa? Kalau tabelnya. Ya, misalnya ini mahasiswa, berarti kita bilang mahasiswa. Mahasiswa. Terus apa lagi? Si kolomnya, Pak. Kolom fieldnya ya. Fieldnya ya. Iya, disesuaikan ya. Tidak harus sama urutannya, tapi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nama, kita buat mulai dari NRP lah ya. NRP, nama, alamat, umur. Kemudian apa? Kemudian kita isi dengan values-nya ya, atau nilainya. Nah, di sini ada tentu disesuaikan dengan tipe datanya. Karena bar chart ini kita bilang untuk nilai NRP, kemudian ini untuk nama, kemudian ada untuk alamat. Karena integer untuk umur, maka kita tidak pakai kutip. Nah, untuk mengisi ini kira-kira bagaimana kita buat? Boleh berdasarkan apa? Nama berdasarkan nilai objek gitu ya. Oke, ini tadi kita sudah buat ini modelnya, ini kita hubungkan ke model kita. Oke, model ini saya ganti jadi begini kan. Oke, NRP-nya diganti dengan MHS.get NRP. Oke, kita tambah ada kutip tutupnya, koma, kemudian nilai namanya ya. Ini kita ganti MHS.get nama. Oke. Kemudian kita tutup. Ini tutup dari nama, buka alamat. Oke. Ini kita ganti alamat dengan MHS.get alamat. Ya, tutup. Nah, ini tutup kutip untuk alamat. Umurnya ya tidak pakai kutip. Berarti kita buat MHS.get umur. Oke. Sudah string ini kan. Nah, kemudian yang nanti yang kita selalu gunakan ada menghubungkan koneksi seperti yang di Mentes yang kita sudah bahas ini, membuat koneksi ya, membuat objek connection manager dulu, kemudian dapat nanti koneksinya dari logon yang kita sudah bentuk. Ini juga sama di controller ini. Jadi kita buat ya, di sini ada connection manager ya, yang kita berikan dengan command. Kemudian ada connection. Ya. Oke, ini kita import ya dari Java, dari Wix 10 connection manager yang kita sudah buat. Connectionnya selalu import dari Java SQL. Oke, tentu di sini kita buka koneksi itu ya. Jadi command kita buat objeknya new
connection manager, buat koneksinya, objek koneksi, command titik log on kan. Oke. Nah, tahapan minggu yang lalu yang kita bilang untuk membuat atau melakukan eksekusi apapun terhadap di suatu DBMS, kita selalu menggunakan, kalau terhadap query, kita gunakan statement ya, create statement. Kita buatkan di sini, ada suatu statement. Ya, ini kita import dari Java SQL statement. Oke, ini. Oke, kita buat di sini statementnya sama dengan diambil dari koneksi. Ya, create statement. Ya, waktu create statement ini bisa saja ya URL-nya tidak ada atau connection-nya itu tidak didapatkan, gitu ya. Itu jadinya bisa terjadi exception. Jadi kita harus lempar. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat statement ini, baru kita bisa mengeksekusi query-nya. Bisa dengan menggunakan execute, bisa dengan menggunakan execute update. Jadi kita bilang di sini hasilnya sama dengan stm titik. Ya, lebih bagus kita menggunakan execute update karena harapannya saat diisi datanya tabelnya berubah kan gitu kan, terupdate. Kita buat execute update. Ya. Nah, setelah itu supaya jangan terjadi injection table, kita harus tutup koneksinya, connection manajernya. Ya, kita tutup. Oke, ini kira-kira. Ya, untuk menyimpan data baru. Nah, kemudian ini sudah kita create ya, create. Ya, kemudian bisa kita untuk mengambil ya, read. Ini read. Atau membaca data. Atau mengambil data dari tabel. Ya. Ya. Jadi kita buat, kalau kita mengambil data butuhnya apa? Butuhnya kan mengambil semua data yang ada di tabel itu kan. Nih, ambil data ini semua. Ini ambilnya per satu-satu baris sebenarnya. Oh, diambil ini. Ambil berikutnya ini. Ambil berikutnya yang ini. Nah, itu dilihat dari pointer-pointer yang dimiliki. Ini kumpulan ini semua kan tentu boleh kita simpan di array, boleh disimpan di collection apapun. Ya, salah satu collection di Java itu ada namanya itu util ya, Java util. Ya, kita buat di sini public Java util list ya, list dari mahasiswa. Ya, ini misalnya ambil MHS. Ini. Kemudian kita coba alokasikan listnya. Ini mahasiswa. Ya, kita bilang list MHS yang sama dengan new release. Ya, nanti dibaca-baca saja di collection-nya, Java collection. Ya, mahasiswa. Ini kita import Java util list-nya. Yang diimport Java util list, bukan AWT. AWT itu adalah komponen swing. Ya, komponen tampilan untuk apa? Komponen tampilan Java util. Oke, release-nya juga ada dari Java util. Nah, tentu harapannya nanti kita akan mengembalikan list dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk mengambil prosesnya juga sama, hanya execute-nya yang berbeda, bukan execute update, tapi hanya execute query ya. Jadi di sini harus kita butuhkan tentu adalah apa query-nya. Query-nya apa? Untuk mengambil tadi apa kita bilang sini? Select apa? Bintang ya, from mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, ya Pak. Ya, oke. Nih, tahapannya sama, kita buka dulu connection-nya. Command dan sama dengan new connection manager. Oke, kemudian buat objek koneksi, diambil dari command-nya, kita log on kan. Kemudian kita buat statement, itu adalah dari create statement.
Ya, kemungkinan tadi terjadi tabelnya tidak ada nantinya gitu ya. Di sini URL-nya tidak ada atau password-nya tidak sesuai, drivernya apa, tidak ditemukan, dilempar di try catch. Oke. Nah, sesudah itu kita ingin menampung hasilnya, ya, menampung hasilnya kita simpan di kumpulan itu, ya, namanya himpunan hasil gitu ya, result set RS. Ini kita import juga dari Java SQL. Oke, ini ya. Oke, ini kita tampung, ya, rs sama dengan stm titik execute query. Oke, nah tadi kita bilang datanya itu sebenarnya ambil dulu batch pertama, pointer kedua, row ketiga dan seterusnya. Untuk memasukkan itu, kita buat di sini selama pointernya menuju tidak null gitu ya, rs titik next-nya masih ada, mintakan ambil satu-satu. Ya, ini. Oke, kita mintakan diambil satu-satu. Jadi kita buat di sini mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Oke. Ya. Nah, sesudah itu kita buatlah nanti pengisiannya MHS titik set NRP. Ini tidak harus terurut juga. Ya. Nilai NRP itu diambil dari hasil result set. Ya. Diambil sesuai dengan tipe datanya. Kalau misalnya NRP itu adalah tipe datanya varchar, kita ambil dengan string. Kemudian nama fieldnya apa? Bisa nama field, bisa berdasarkan nomor kolom, ya, tapi dimulai dari 0. Lebih amannya gunakan nama field. Di sini NRP diambil fieldnya NRP. Ya. Hal yang sama dilakukan untuk nama alamat umur. Tinggal di sininya ganti dengan umur. Umur jangan salah ketik. Ya. Ini tipenya apa? Kalau integer kita ganti integer. Ini ganti dengan umur. Ya, hal yang sama untuk nama, hal yang sama untuk alamat. Nilainya untuk nama itu adalah nama, kemudian untuk alamat adalah alamat. Sesuai dengan yang ada di sini. Ini NRP, nama, alamat, umur. Ya, itu ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Cukup, Pak. Oke. Untuk objek ini, kita akan simpan di listnya kita. Ya, kita buat ini, kita add-kan mahasiswanya. Jadi kita sudah memiliki kumpulan record-record mahasiswa. Oke, ini kita sudah buat create-nya, sudah buat create-nya, sekarang kita buat update. Ini untuk update. Ya, update. Itu untuk mengubah data. Mengubah data pada record tertentu ya. Oke, yang kita butuhkan nanti ada terjadi perubahan atau tidak, seberapa banyak gitu ya, ubah MHS. Kita return value-nya adalah integer. Ya. Kemudian nanti di sini kita butuh, kalau kita mengubah data itu, kita pinginnya apa? Apakah hanya namanya yang dirubah berdasarkan apa? Berarti boleh string NRP, string nama. Tapi kalau kita ingin mengubah langsung semua datanya gitu ya, berdasarkan NRP tertentu, boleh kita buat mahasiswa. Ya, ini kita bilang integer hasil sama dengan ini return hasil. Oke, di sini ada yang kurang sedikit, sorry. Supaya jangan terjadi injection table. Kalau sudah selesai diambil, kita tutup ya. Kita tutup koneksinya, di logout kan. Ini jangan lupa. Kita kembali ke sini, hasil. Nah, untuk string query, ubah data apa? Apa mengubah data? Update mahasiswa, Pak. Oke, update mahasiswa. Mahasiswa, terus apa? Set. Ya,
set apanya gitu ya. Boleh namanya sama dengan nama, begitu ya. Kemudian apa? Koma gitu ya. Kemudian apa lagi yang mau dirubah? Bisa alamat sama dengan ini. Kemudian misalnya umur sama dengan apa? Kemudian where gitu ya. Tuh, where apa? Ini umur, ini alamat, umur, ya. Oke, umur, berapa umur di sini? Kemudian, namanya nggak perlu ya. Where, NRP-nya sama dengan NRP. Gitu kan? Oke. Nah, ini mau menggantikan nama ini karena dari mahasiswa sama seperti yang tadi. Kita lakukan MHS titik pet nama. Ini buka kurung, tutup kurung, koma, alamat. Ini alamat, itu kan diganti dengan ya alamatnya kita ganti dengan MHS titik alamat. Bisa turunkan aja, kita tutup ya. Kemudian umurnya boleh kita buat ini ya, umur sama dengan umurnya ya sama dengan umur gitu ya. Ini dari MHS titik itu umur. Ini ya, where-nya jangan lupa pakai spasi ya. Where NRP sama dengan MHS titik get NRP. Nah, itu ya, ini query-nya. Query untuk mengubah datanya. Oke, udah semua ini bisa? Jadi update mahasiswa, set nama, koma alamat, koma umur, where ini ya, yang paling penting ini where, NRP sama dengan ini. Nah, proses yang sama dilakukan ya. Tadi ada command-nya sama dengan new connection manager ya. Kemudian sama dengan dari command kita log on kan. Kemudian statementnya kita create statement ya. Kemudian kita drag it. Sesudah itu karena mengupdate kita butuh hasil kan ya. Hasil sama dengan stm titik execute update-nya. Kalau sudah kita tutup koneksinya. Kalau kopkan. Selesai. Update. Nah, tinggal yang nge-delete. Delete. Misalnya public integer delete ya, saya buat. Ya. Ini delete. Itu menghapus data tertentu. Nah, kalau delete yang dibutuhkan apa? Hapus. Nah, yang dibutuhkan apa? Boleh string NRP-nya saja gitu ya. Betul nggak? Ya. Ini ambil query. Apa query untuk nge-delete? Delete from Delete from mahasiswa. Terus apa? Where Where where
NRP sama dengan, nah begini kan, NRP ya, dikutuk pakai, karena tadi part chart ya, string ya, pakai buka dan tutup kurung ya. Oke, ini integer hasil, return hasil. Ini lakukan proses yang sama, temannya sama dengan ini connection manager, kemudian command titik dilekotkan ya, sama STM-nya sama dengan dari titik ke statement, kemudian kita package ya. Setelah itu kita ambil hasil eksekusi query-nya, execute update query, kemudian command-nya kita tutup. Nah, di sini sudah kita selesaikan. Ada tadi modelnya, ada controller. Tinggal view-nya. Ya, view-nya kita coba buat misalnya command line dulu ya. Command line. Kita berikan misalnya main view mahasiswa. Ya, jadi misalnya kita mau menampilkan data mahasiswa. Ya, tampilkan data mahasiswa. Berarti kita ambil yang list tadi, nampilkan di sini kan, lihat dari controllernya. Nampilkan ini. Berarti kita buat list mahasiswa LSMHS sama dengan new array list. Kita bilang mahasiswa. Import ya. Import Java utilnya. Import Java util list. Jangan yang ini pakai. Kemudian modelnya. Oke, sudah diimport sini semua. Nah, kita mau mengambil datanya yang kita peroleh dari controller mahasiswa. Ya. Controller mahasiswa. Kita bilang cmd MHS misalnya sama dengan new controller mahasiswa ini. Oke, kita sudah import. Ini. Nah, kemudian mau mengisi datanya ls MHS. Itu diperoleh dari cmd MHS titik ya, cmd MHS ini salah ya, ambil mahasiswa. Nah, tinggal ditampilkan kan gitu ya, seperti yang minggu yang lalu. Menggunakan for each misalnya mahasiswa MHS dari ls MHS. Ya, ini kita bilang MHS. Oke, ini kita jalankan. Tuh, diambil data yang kita punya ini. Ada ini, Cici, Citra, Marta, dan seterusnya. Ya, Surya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi apa yang kita ingin tampilkan dari grup tadi kita bisa buatkan di sini. Nah, di sini ada tadi kelupaan, supaya ini jangan bisa diakses oleh yang lain, kita gunakan ini privat. Ya, kita rubah akses modifier-nya semua privat, sehingga hanya bisa dieksekusi di kelas ini. Nah, kalau kita mau menyimpan data baru, ya boleh-boleh saja. Kita buatkan di sini menyimpan data baru. Ya, ada kita bilang string, NRP, nama, alamat, integer umur. Oke, kita menggunakan di option pane, misalnya. Ya, ini kita buat NRP sama dengan C option pane, titik show input dialog. Ya, ini kita buat frame-nya null. Ini komennya adalah masukkan
data NRP mahasiswa. Oke. Ini untuk nama juga sama. Nama, alamat, ini alamat. Kemudian untuk umur. Ya, umurnya kita tadi karena bertipe integer, kita harus parsing ini. Karena semuanya adalah di input itu bertipe string. Ya, kita parsing. Integer, titik, parse, int. Nanti apapun sebenarnya, kalau tipenya double, buat sini double, titik, parse, double. Kalau tipenya float, float, titik, parse, float. Ya, seperti itu. Oke, ini. Oke, nah, untuk menyimpan data, kalau di sini kita gunakan apa? Menyimpan data tadi. Menggunakan simpan MHS. Berarti kita buat di sini, ya. Di sininya dibutuhkan apa? Mahasiswa. Berarti di sini butuh mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Ya, ini kita pakai. Superisi. Oke. Nah, untuk menyimpannya tadi kita menggunakan simpan MHS. Jadi kita cukup buat cmd MHS titik simpan. Nah, kita butuh hasilnya, ya. Hasilnya ada berapa yang tersimpan? Kita bilang di sini. Ini kita deklarasikan. Kita buat hasil ada berapa yang tersimpan. Misalnya kita tampilkan lagi optionnya dengan option P. Hasilnya itu seperti apa? Input dialog. Set dialog ya. Null. Data mahasiswa tersimpan sebanyak misalnya hasil. Oke, ini ya. Oke, ini kalau ini kita jalankan tadi, kita dapat datanya. Ini kita minta datanya, misalnya kita bilang 15 2020 misalnya 001, namanya misalnya Freddy, kemudian alamatnya misalnya Palembang, kemudian umurnya misalnya 19 tahun. Ya, tersimpan katanya sebanyak 1. Oke, ini kalau kita lihat di sini, iya, ini ada Freddy ya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita? Ini kan kita sudah punya konsep tadi. Ada controller, ada model, ada view. Nah, view ini kan tujuannya adalah terkait dengan interface atau antarmuka. Misalnya saja awalnya adalah berbasis desktop, bisa saja nanti berbasis misalnya berbasis web. Nah, saat terjadi seperti itu, yang kita ganti hanya main ini, main view ini, yang lainnya tetap. Nah, kita contohkan di sini misalnya, kita mau membuat view-nya itu nanti yang awalnya command line ini berbasis window. Nah, kita langkahnya di sini paling gampangnya menggunakan jprempom ini, ya. Coba kita buat ini, jprempom, misalnya kita bilang UI mahasiswa. Oke, nanti akan muncul ini. Di sini ada source, design, historinya. Di source itu adalah source yang dibangkitkan oleh NetBeans ini terkait dengan komponen yang kita klik and drag di sini. Sedangkan desainnya tampilannya ini, historinya adalah proses perubahan dari komponen. Oke, di sini ada namanya plate. Ya, plate ini. Kemudian ada properties, sebenarnya properties. Properties itu. Oh iyalah. Oke, nanti bisa kita klik juga sebenarnya properties. So, propertiesnya ada di ya.
navigasi. Nggak kelihatan properties. Oke, nanti diklik 2 kali aja, ambil klik kanan properties ya. Ini kita panggil ini. Jadi contoh tadi untuk menampilkan data yang di mahasiswa ini, kita buat tabelnya misalnya ini ya. Nah, di komponen ini memang ada pengaturan layout ya, bisa dilihat di sini di navigatornya. Ini beda-beda juga ya. Ada yang navigator, ada apalagi kalau NetBeans yang berbeda ya. Nah, di Prime ini ada pengaturan layout ya, ada di sini set layout yang sering bisa diatur-atur. Ada yang free, ada yang solo, ada border layout, ada box, ada card, ada flow. Ya, kalau card ini bertumpuk apanya komponennya, kalau absolute itu tetap saat kita meletakkan di mana komponen itu berada di situ ya. Border ini memperhatikan nanti batas atas, batas bawah, kiri kanan, kemudian jarak antar antar ke dalamnya itu lagi diperhatikan ya. Ini border artinya jarak ini ke sini diperhatikan, ke sini perhatikan, kemudian dari bordernya ini ke dalam garis komponen berikutnya di dalam diperhatikan. Ya, kita pakai yang absolut lah ya. Saya pakai yang absolut supaya nanti tidak berpindah-pindah dia. Lebih enak kita ngesetnya ya. Jadi misalnya sini kita buat misalnya daftar mahasiswa. Mahasiswa. Ini bisa diambil dari propertinya, ini properties. Kita bisa atur di sini, hurufnya diambil dari font. Backgroundnya, warnanya, ya foregroundnya diatur bisa semua. Coba-coba aja ini semua. Tingginya ada berapa, ya bisa. Ini kita ambil misalnya, saya pakai yang bold, yang lebarnya apa, 18, fontnya bisa dipilih di sini. Ya, kemudian colornya saya ambil misalnya warna yang biru yang saya ingin. Ya, tinggal tergantung kita mau mendesain seperti apa ya. Ini misalnya. Kemudian tadi ada untuk pengisian data. Misalnya kita bilang sini ada NRP, ya. Kemudian ada nama, misalnya nama. Kemudian ada misalnya alamat sesuai dengan data yang mau kita isi dari tabel mahasiswanya. Sini ada umur. Oke, ini tinggal diatur jarak-jaraknya biar lebih enak, biar lebih rapi gitu ya. Kalau enggak harus di set dari gridnya masing-masing, dilihat ada grid berapa. Ini kita ambil untuk isinya pakai text field. Di sini ada ya, ini text field. Misalnya kita ganti namanya supaya lebih gampang nanti ingatnya. Namanya text txt nrp misalnya ya. Ya. Kita agak perbesar dikit. Ya, ini kita kosongkan nilainya. Pakai placeholder juga silakan gitu ya, supaya ada sih masuk ini nama gitu ya, silakan aja, boleh-boleh saja dibuat seperti itu. Ya, kemudian ada nama. Oke, saya ganti txt nama. Ya, kita kosongkan nilainya. Kemudian kita ambil berikutnya umur. Ya, ini txt umur. Ini kita kosongin. Nah, ini misalnya karena lebih dari satu baris, jangan pakai text field. Kita coba pakai text area ini. Oke. Ya, Misalnya kita bilang
berapa tahun gitu ya. Oke. Oke, ini kita ambil misalnya buatkan di sini tahun gitu ya, komentar apanya lah. Nah, untuk memperlihatkan di sini nanti ada data apa saja yang di tabel, bisa kita buat misalnya dengan menggunakan JTable. Ya, di sini ada JTable. Nah, ini belum tertarik. Ya, ini terlalu kecil kayaknya. Nah, komponen-komponen namanya apa bisa dilihat dari navigasi ini. Ya, jadi misalnya ada ini namanya apa gitu ya, txt-nrp. Ini nama, ini UR, ini area ya. Ini boleh kita ganti supaya jangan apa nanti teks area dari alamat. Ya, supaya jangan bingung kitanya. Oke, ini saya ganti namanya TBL mahasiswa misalnya. Ini TBL mahasiswa atau TBL MHS lah. Nah, tadi ada CRUD yang kita lakukan gitu ya. Kita bisa tambahkan ada button open event di sini. Button terkait misalnya kita bilang oke, ini kita rename aja. Ya, rename namanya simpan. Ya. Ini saya ganti BTN simpan. Nah, berikutnya ada kita untuk CRUD yang tadi lah ya. Ada lagi BTN hapus. Kita bilang hapus. Hapus. Oke. Nah, kemudian kita punya kita misalnya tambah sini aja kita buat, atau kita punya lagi nanti ada hapus ubah gitu ya. Ini ubah. Oke. Ini ya. Oke, ini kita cek itu BTN simpan, BTN hapus. Ini kita ganti dengan BTN ubah. Ini kita ganti dengan namanya BTN tambah. Oke, ya, udah punya kita ini. Nah, kalau yang dilihat kan kira-kira begini hasilnya. Nah, untuk mengisi yang ini tadi, datanya apa yang mau kita isi, kita bisa ambil dari custom model, taruh propertinya juga, kita bisa ambil dari modelnya. Model. Oke, ini kita ganti nama fieldnya, ada NRP, ada namanya, kemudian ada alamat, kemudian ada umurnya. Ini tipenya semua adalah objek. Ya, objek. Nih. Oke, udah berubah. Nah, kalau kita pingin misalnya ini ada ikon seperti ini, gitu ya. Ya, nanti di menu item juga membuat ini. Mau membuat ini kalian nanti bisa menggunakan Gmenu ya. Dapat swing menu ini. Pakai ini. Untuk yang ininya,
file, edit, view itu pakai menu bar. Untuk mengisi di dalamnya yang ini, itu kalian bisa menggunakan menu item. Tapi kalau untuk yang checklist ada nggak di sini yang checklist? Yang checklist misalnya yang seperti ini, kalian menggunakan menu checkbox atau radio box button ini, ya. Untuk kalau misalnya pingin klik kanan muncul apa, kalian menggunakan pop-up menu, ya. Kalau membuat pemisah ini nanti bisa menggunakan separator, ya. Jadi yang seperti ini semua bisa kalian buat. Yang buat ini juga nanti bisa dibuatkan. Ada misalnya komponen panel dulu di atas, ya. Di atas ini misalnya, baru buatkan gambar-gambarnya. Nah, untuk membuat gambar ini, misalnya kita mau buatkan icon ini, ya. Kita bisa tambahkan di sini ada satu paket lah atau directory yang kita bilang misalnya week 11 titik icon. Tinggal ikonnya disimpan di mana. Misalnya kita punya, contohnya ya, punya ada icon misalnya save, ya, save, update, delete, misalnya inilah saya punya ya. Saya kopikan. Ini mudah-mudahan bisa langsung dipaste. Oke, nih. Ya, kadang kalau belum dikasih apanya itu privilege untuk menambah data di sini, ya, karena menggunakan Mac ini dia tidak bisa langsung dipaste. Nah, ini misalnya kita simpan. Nih, tadi kita ambil propertinya. Kita ambil di sini di property button ini, kita coba lihat simpan ikonnya, kita mau tambahkan icon. Ya. Kita lihat dari di icon tadi yang kita buat. Ya, gambarnya yang mana yang dipilih. Save misalnya ini. Ya, ini ya, yang disimpan. Kalau misalnya tambah tadi, misalnya ini. Ya, tambah icon. Ini kita pilih. Tambah di sini tidak ada ya. Ya sudah, jangan tambah lah berarti ya. Kita coba ambil yang inilah misalnya yang hapus. Ya, yang hapus. Hapus icon. Ya, disesuaikan lah ya. Ini icon. Ya, kita pilih ikonnya. Ini hapus misalnya. Nah, di Java itu diusahakan ikonnya ini ukurannya sesuai dengan ukuran icon yang kita inginkan, atau sesuai dengan ukuran gambar. Ya, kalau besar kita buat ini gambarnya otomatis ini juga akan besar. Jadi di sini juga bisa kita buatkan ada tooltip misalnya nanti ya. Ini kita ambil tooltipnya, kita cari yang sering dipakai orang lah ya. Tooltip. Ada informasi ini ngapain tombol ini gitu ya. Nih. Ya. Menyimpan data baru, data mahasiswa baru. Nih. Oke, ini menghapus misalnya. Ya. Tooltipnya kita buat. Ya. Ini misalnya menghapus data mahasiswa. Oke. Ini. Jadi ini ya, kita dapatkan seperti ini. Ini kalau kita buat ini, nah ini menyimpan data mahasiswa baru, ini menghapus ini belum ada kita lakukan. Ya. Oke, tuh kira-kira. Nah sekarang bagaimana caranya supaya waktu di load tadi data yang ini harusnya dimunculkan di tabel yang kita punya, kan gitu ya. Nah ini caranya kita lihat di desain kita punya. Ini di source-nya kita ini, kita ambillah yang komponen yang kita punya nih. Ya. Mulai dari nih, ya kita ambil yang ini. Tabel. Oke. Ini kita copy, kita masukkan di sini. Ya, kita buatkan ada satu metode baru, private void load data.
Ini contohnya ya, kalau kita ingin tadi ada nilai 18 misalnya, ini ada nilai nama, kemudian ada nilai Bandung gitu ya. Kemudian ada nilai 7. Ya, karena semua adalah objek, ya sudah kita buat aja objek 19. Ya, nih. Jadi supaya ini bisa dieksekusi, harus kita buat di sini apa? Panggil di load. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah waktu membuat metode di sini, semua komponen yang ini sudah harus di set dulu. Makanya harus dibawa init komponen ini yang dieksekusi nanti. Ya, komponen-komponen sudah susun. Ya. Sudah terisi kan? 18 nama Bandung 19 ini. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana caranya data yang ini yang di load? Kira-kira bagaimana? Bagaimana caranya supaya data yang di tabel kita yang di load ke tabel ini? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Koneksi, Pak, mungkin. Iya, tentu kita ambil cara mengambil data, ya artinya yang kita sudah lakukan ini, itulah yang kita buatkan, kan gitu ya, di load-nya di sini. Ya, ini, ya, semuanya kontrolernya kita panggil, ya, dari wiki ini, 11, modelnya juga kita panggil karena dibutuhkan di sini. Oke, ini kita sudah dapat, kita ingin menggantikan data ini, kan gitu ya. Nah, tentu kita buatlah array object. Array object-nya ini kita ganti menjadi ini. Jadi kita bilang misalnya obmhs sama dengan new object. Ya, supaya kita nggak perlu parsing-parsing. Nah, ini kan baris kolom. Ada berapa baris kira-kira data yang ada di tabel ini? Ada berapa kolom data yang di tabel ini? Kira-kira ada berapa kolom? Ada 4, ya kan? Makanya ini kita ganti dengan 4. Sekarang pertanyaannya ada berapa baris? Itu diperoleh dari listnya, kan gitu ya? Nah, listnya ini kita ambil size-nya ada berapa. Oke. Nah, sekarang menggantikan nilai ini diperoleh dari ya. Ini kita inisialisasi row-nya i sama dengan 0 supaya nanti bisa increment. Jadi kita buat baris pertama pada kolom pertama itu diisi dengan nilai MHS get NRP. Ya. Kemudian 2, 3, 4. Ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, kolom kedua berarti kita isi dengan nama, kan gitu ya. Kolom ketiga diisi dengan alamat. Kolom keempat diisi dengan umur. Ya, ini nggak perlu kita casting karena semuanya dianggap objek. Ya, dianggap objek. Oke, ini. Nah, kalau ini kita jalankan, itu tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena kita belum menggantinya di sini. Ini kita ganti dengan nilai yang kita sudah ambil. Oke, nilai ini dimasukkan di model table MS ini. Oke, ini coba lihat datanya. Ya, kita eksekusi. Oke, coba dicek. Ini ada Duli, ini masuk. Tapi ini nggak masuk. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Pointernya berarti ya, Pak? Iya,
ini incrementnya belum kita buat, makanya yang terakhir. Jadi diisi sebenarnya di sini. Tapi jadinya yang terakhir. Kita tidak update datanya. Ini jadinya hanya diisi yang ke terakhir. Supaya diisi semuanya mulai dari yang ke 0 sampai ke N-nya, ini kita buatkan plus. Oke, sudah. Kita jalankan. Tuh, ini ya. Ini sudah diambil semua. Dari Cici, Citra, Freddy, Marta, Suryadi, Marta M, Doli. Ini ya. Oke, pas ini jelas ya? Oke, Jelas, Pak. ya, sekarang kita gunakan untuk grup tadi. Kita ingin menyimpan data baru. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita ambil dari data sini, kita proses ini, klik gitu ya, atau di enter atau apa gitu ya. Jadinya tersimpan di tabel. Nah, kita lakukanlah eventnya, ya, atau klik 2 kali juga boleh. Yang pertama sekali kita ambillah ada NRP, ada nama, ada alamat, dan ada integer umur. Nah, NRP diambil dari text field kita gitu kan, txt NRP, ya, diambil nilainya dengan menggunakan getText. Sedangkan nama itu juga sama, txt nama, ya, diambil teksnya. Oke, alamat juga sama, tapi alamat tadi namanya teks TA, teks area kan, TA alamat, kita ambil teksnya juga. Oke, kalau umur, ya, itu diambil dari txt umur tadi, diambil teksnya, tapi karena dia tipenya integer tadi yang kita butuhkan, ini kita parsing. Integer titik parse int. Oke. Nah, di controller kita, untuk menyimpan, kita butuh objek mahasiswa. Berarti di sini kita buatlah mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Ya. Ya, untuk proses simpannya kita butuh tadi dari, kalau di sini simpannya ya kita menggunakan ini, ya kan? Berarti kita buat hal yang sama juga. Kita ambillah misalnya deklarasikan lagi, ya ini privat tmd, oke, controller mahasiswa, ini tmd. Ya, saya copy ini, langsung ini saya klik 2 kali, ini ya. Tadi butuh ada hasil, ya, kita buat di sini hasil sama dengan ini titik simpan. Kemudian kita tampilkan misalnya job pen-nya, titik show message dialognya, ya, null, kata tersimpan banyak 1 gitu ya. Ya. Oke, ini kalau kita jalankan, nih misalnya 2015, 2009 misalnya, 0029, namanya misalnya Rudianto, hari gitu ya. Ini alamat Cikuta nomor 19, umurnya 20 tahun. Ya, kita simpan. Nah, ini apa yang salah? Oke, ini kita coba cek. Null pointer exception. Pattern simpan. Oke. MHS. Ini ya,
null pointer exception. Akses 18. Nggak diberikan spesifik errornya. Coba kita ceklah di sini ya. Ini kalau seperti itu nggak spesifik errornya, tinggal di controllernya kita cek. CMD MIS mahasiswa. Oh, apa yang salah di sini? Kita belum buat objek CMD-nya, kan gitu ya. Ini CMD MHS belum dibuat objeknya. New controller. Ya, ini. Ya, ini yang tadi belum dibuatkan objeknya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nih, kita jalankan, kita run. Aksesnya tadi nggak dikasih katanya, ya, karena objeknya belum ada. 15 2009 gitu ya. 002. Ini misalnya Rudianto Hari. Hari misalnya. Ini Cikutra nomor 26 gitu ya. Umurnya 20 tahun. Saya simpan. Oh, ternyata berhasil ya. Berhasil. Cuma di sini nggak ada. Nggak ada. Kita cek di sini tabel kita. Ya. Nih. Rudianto Hari ini ada. Nah, kenapa di sini nggak muncul? Kenapa kira-kira? Belum di-update, Pak. Belum di-update. Bagaimana cara nge-update-nya? Kita harus lakukan load data. Ya, ini karena belum di-load. Ya, belum di-load atau kita tidak isi ke tabel mahasiswanya yang di sini. Nah, untuk melakukan itu kita coba lagi dengan kita tambahkan metode load data itu. Ya, ini kita coba buat 15 2010 02 091 lah. Misalnya kita bilang category gitu ya. Ya, misalnya kita bilang Bandung nomor 27. Umurnya 19 tahun. Kita simpan. Berhasil, saat dibilang berhasil. Nah, di sini ada tambah get TV. Ya. Oke, begitu. Nah, kalau kita ingin misalnya setelah disimpan ini kosong, ya boleh-boleh saja kita membuatkan seperti itu. Ini caranya kita buat satu field di sini, misalnya private.empty field gitu ya. Ya, kita buat apa? Misalnya txt dan nrp si titik set text-nya kita set dengan nilai 0. Ya. Ini kemudian txt nama, kemudian txt ta alamat ya, ta alamat. Ya, kemudian txt umur. Ini kita buatkan aja setelah di load dikosongkan nilainya misalnya. Nih. Ya. Jadi setiap sudah disimpan kosong nilai fieldnya kalau mau seperti itu gitu ya, supaya jangan waktu menyimpan data berikutnya kita harus hapus data kan gitu ya. 15 2008 003 misalnya. Kita buat misalnya Wahyu. Misalnya Bandung nomor 12, umur 18 tahun. Oke, ini kita sudah simpan. Tersimpan katanya. Ini. Ya, dihapus sesudah dimasukkan di sini. Oke. Nah, hal yang sama sebenarnya dilakukan untuk menghapus, mengubah, ya kalau tambah di sini maksudnya kita adalah nanti kita bisa menambah data baru. Artinya kalau dihapus itu sesudah diklik dari sini, dari event tabelnya, supaya nanti nama, NRP, alamat umur itu langsung otomatis terisi di sini. Nah, waktu diklik ini harapannya ini NRP-nya kan nggak boleh dirubah, ya. Jadi kita buat nanti untuk mengubah NRP-nya saat ada klik tambah.
Tambah itu hanya pada saat data baru mau kita isi sehingga NRP ini bisa kita edit atau berikan nilai. Itu lakukan tambah ini. Jadi misalnya kita untuk hapus gitu ya. Hapus, berarti ini kita harus buatkan dulu event misalnya saat kita melakukan mouse click, bebas sih sebenarnya apa action yang di sini kita bisa gunakan. Pokoknya boleh pakai mouse, boleh pakai key gitu ya. Nah, kita ambil aja lah yang mouse click gitu ya, mouse click. Nanti pinginnya saat diklik itu akan mengambil data yang dari tabel itu dimasukkan ke field masing-masing. Jadi kita buat misalnya string, ada NRP, ada nama, ada alamat, dan ada umur. Nah, jadi saat diklik misalnya kita tidak ingin NRP-nya dirubah. Makanya di sini kita buat txt NRP, visible-nya ya, set editable-nya kita buatkan yang false. Ya. False. Ya. Kemudian kita isi nilai NRP itu nanti akan diambil dari tabel kan gitu ya. Supaya tahu nilainya berapa, kita ambil dulu row-nya. Row-nya berapa? Row yang dipilih. Kita buatlah row sama dengan dari TBL-MHS tadi, kita ambil get selected barisnya. Baris keberapa yang kita pilih, yang kita select. Ya, nih. Get selected row. Oke, nih. Nah, ini perlu kita buat misalnya ya. Baris yang dipilih. Dipilih. Ini. Ini saya pilih. Ini baris ke 0. Ini baris 2, baris 4, baris 3, baris 1. Ini karena indeksnya dimulai dari 0. Ini tadi nggak bisa diedit lagi, karena kita sudah set visible beda ini. Ya, kalau ini nggak bisa. Ini sudah visible-nya false. Oke, ini kan sudah tahu kita baris yang dipilihnya, baris yang berapa. Oke, ini saya komentarin aja ini. Nah, kita akan mengambil namanya tadi, ya. Nama tadi NRP, nama alamat umur itu dari tabelnya diambil. Ya. Kita get value-nya. Ada baris berapa, kolom berapa, baris, kolom. Nah, di sini ini kan sudah diambil baris, ini kolom. Ya. Berarti NRP itu pada kolom ke 0 gitu ya. Pada kolom ke 0. Oke. Ini karena dia adalah objek, kita buat toString. Oke, kemudian kita ganti dengan nama. Nama itu ada di kolom 2. Kemudian kolom ketiga itu adalah alamat. Kemudian kolom keempat itu adalah umur. Oke, ini kolom ketiga. Ya, ini keempat karena mulai indeksnya 0. Nah, sekarang inilah yang kita isi ke text field kita ya. Mulai dari txt NRP kita isi dengan titik set value the text ya, text dengan NRP. Oke. Kemudian yang nama kita set dengan nilai nama sama dengan alamat juga, umur. Ini ya, umur. Karena ini alamat tadi TA, text area kan, TA alamat. Kita ganti dengan alamat. Oke, ini kita pilih. Nah, ya. Gampang kan? Tuh.
Dia otomatis berganti saat kita klik di sini, dia akan mengambil data-data baris kolom ininya ke sini. Nah, sehingga kalau kita mau hapus, ya, kalau kita hapus tinggal klik ini kan. Ya, tapi di sini belum terhapus karena IP-nya belum kita lakukan. Oke, jadi kita buatlah yang dihapus ini tadi, ya, hapus. Kita buat di sini. Nah, di controller kita tadi untuk menghapus apa perintahnya? Menghapus. Sini, hapus. Ubah, menghapus. Ini yang dibutuhkan hanya NRP ternyata. Oh ya sudah, kita buat aja di sini. Ambil dulu string NRP-nya. Dan kita ambil NRP itu sama dengan dari txt NRP titik get text-nya. Ya, kita buatlah CMD-nya tadi, CMD MS untuk kontrolernya, ya, new controller mahasiswa. Ya, sehingga kita ambil di sini integer hasil. Ya, nanti kita peroleh hasil sama dengan CMD MHS titik pantasan. Ini CMD ya, CMD MHS CMD MHS. Ya, hapus mahasiswa string NRP. Oke, kemudian kita tampilkan infonya, misalnya jobs and pay titik show message dialog. Itu kita bilang ini prem-nya 0, prem parentnya misalnya data terhapus. Banyak. Ya, ini kita ambil hapus hasil. Ini sesudah itu kita mau kosongkan lagi tabelnya misalnya. Oke, kalau mau kosongkan tadi empty fill, ya. Kemudian kita load dulu gitu ya. Kalau mau di load dulu berarti load data, ya, baru empty fill. Ini kita mau hapus. Ya, ini kita jalankan. Nih, misalnya kita mau hapus ini, hapus. Data terhapus sebanyak 1. Nih, sudah nggak ada lagi di sini. Ambil kita juga. Ya, apanya nggak ada lagi. Kalau mau dihapus ini, Radianto ini, hapus. Oke, ini. Ya. Kita coba. Gitu. Kalau kita mau mengubah, sama saja ya. Ini kita misalnya untuk mengubah data. Ini. Ubah data di controller. Untuk mengubah data seperti apa? Ini ubah data. Ini ubah data ini ya. Ubah data. Dibutuhkan objek mahasiswa. Nanti di sini kita buat. Yang kita butuhkan adalah string NRT, nama, alamat, integer, umur. Ya. Tadi konsepnya ubah data, kita klik dulu dari tabel, berarti tadi waktu kita klik sudah terisi di text field, berarti itu yang kita ambil. Ya, NRP sama dengan txt NRP, get text-nya, ya, di nama juga sama, txt nama, diambil get text-nya, kemudian di alamat, kita ambil dari TA alamat, ambil get text-nya juga, kemudian umurnya itu karena string kita parsing dulu integer titik parse int dari txt umur, ya, kita ambil get text-nya umur titik get text. Nah, kita buatkan objek mahasiswa. Ini
Sorry, biar kita nggak perlu set lagi. Sudah. Kemudian CMD MHS-nya tadi, objeknya kita create new CMD factory controller mahasiswa, kemudian hasil. Nah, ini kita bilang integer hasil. Hasilnya kita tangkap dari hasil controllernya tadi, yang ubah. Ini kita tampilkan hasilnya, titik show message dialognya, kita isi dengan null. Nah, ini kita bilang infonya lagi, banyaknya data terhapus sama dengan, ya tinggal tambahkan aja lagi ya, hasilnya ada berapa data. Nah sama dengan yang tadi, supaya bisa di load, ditampilkan di GTable kita load lagi datanya ya. Load data, kita kosongkan fieldnya, misalnya ini empty-nya kita panggil. Itu. Ini kalau kita jalankan. Ini kita mau mengubah cici paramita misalnya. Ya, ini kita ubah. Hasil. Ya. Ini kalau misalnya Citra Hayundari misalnya, dia pindah ke sekarang jadi di misalnya Jalan Pahlawan gitu ya, nomor 9, umurnya jadinya 22 tahun gitu ya, kita ubah. Nih. Ya ini tadi nggak bisa kita ubah ini ya, ini. Kalau untuk tambah, tentu nanti kita akan ubah dulu tombol ini, set visible-nya, supaya bisa menyimpan data baru lagi. Tuh ya. Jadi contoh misalnya untuk ubah itu, bisa kita buatkan hanya mengubah set visible-nya. Ya. Ini kita bilang txt, nrp-nya misalnya kita buat set editable-nya jadinya true. Ini ya, kan tidak bisa dirubah. Kalau sudah saya buat tambah ini, nih, bisa kita rubah. Tinggal nanti ada misalnya pengecekan, silakan aja diatur di sini waktu event apa di sini, misalnya event klik, ya atau mouse over gitu ya, atau on key release, ya boleh saja saat key release, akan dicek apakah NRP ini merupakan tipe tertentu atau tidak. Bisa dilakukan seperti itu. Ya, mungkin itu kira-kira untuk terkait dari penanganan CRUD di GUI-nya kita. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini tadi konsep NPC yang kita buat, kita selalu membuat nanti ada 3 kelas minimalnya ya. Ada kelas view-nya, ada kelas modelnya, ada kelas controller-nya. Nah, di controller ini itu yang terkait dengan proses-proses bisnis. Ya, contoh misalnya lagi ya, yang terkait proses bisnis, kita mau menyimpan data baru ya, ini contoh. Kita bisa menggunakan overload method ya. Ya. Jadi awalnya disimpan mahasiswa berdasarkan objek mahasiswa, tapi pinginnya adalah berdasarkan misalnya string query, ya boleh-boleh saja, ini tinggal diganti string query. Ya, ini langsung diganti, hapus saja nih berarti. Ini tidak ada. Boleh, ya. Tapi saya pingin bukan berdasarkan query, tapi berdasarkan nilai atributnya, semua atribut yang ada. Ini berarti tinggal diganti. Ada string NRP, ada string nama, ada string alamat, sama ada integer umur. Ya, tinggal kita ganti nih. Namanya juga overload method ya. Ini kita buatkan
scanner V. Jadi sesuai dengan keinginannya, apa yang mau kita inginkan terhadap query kita yang di sini. Ini alamat, umur. Ya, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi tadi di proses bisnis ini minimal ada grupnya lah ya. Jadi di proses pembuatan grupnya boleh bermacam-macam ya. Gunakan aja konsep overload method itu yang kita sudah bahas. Ya. Kemudian di controller nanti yang mengambil data dari tabel kita simpan ya ke memori temporary kita, itu kita lakukan di controller ya. Kita ngambil datanya kita simpankan di modelnya kita. Model ini tadi terkait dengan field-field yang ada di tabel. Kemudian data yang kita sudah ambil tadi dari di controller itu kita akan tampilkan menggunakan view-nya ya. View-nya bisa menggunakan command line di sini, bisa menggunakan GUI. Jadi artinya saat kita menggunakan command line di tadi ini kita langsung migrasikan. Contohnya tadi untuk menampilkan ini sama mengisi data baru bisa kita langsung gunakan copy paste juga sebenarnya. Nanti ke depannya mungkin yang lebih advance-nya awalnya berbasis desktop sehingga berbasis misalnya berbasis web. Contohnya kalau di Java nanti kalian bisa mengubah ini berbasis web dengan menggunakan Plex gitu ya, di Plex yang di ya bisa menggunakan Java apa juga apa namanya tuh jadi lupa apa namanya palet apa namanya jadi lupa saya. Oke, jadi itulah intinya ya. Intinya adalah kita bisa mengubah ini tadi yang berbasis web menjadi berbasis desktop menjadi berbasis web, hanya menggantikan view-nya saja. Ya, nanti framework untuk yang tampilan ini, view-nya ini boleh diganti apapun. Yang controller sama modelnya itu tetap. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, Haidar, ada yang mau ditanyakan? Arif? Cukup jelas, Pak. Oke, nah kalau sudah cukup jelas, di tugas ininya, ya, sudah saya buatkan ini. Dikumpul ini tadi yang kita bilang di awal tadi, ya. Ya, ini nanti dikumpul besok paling lambat jam 12 ya, jam 12 atau jam 1 lah ya di sini. Jadi kalian ambil tugas besar kalian itu, buatkan konsep MVC-nya, minimal grupnya dibuat. Ya, kenapa saya bilang minimal grupnya? Contohnya kalau data mahasiswa kan bisa juga kita mau menghitung misalnya IPK-nya berapa gitu ya, atau IPS-nya berapa. Berarti nanti tambah di controller itu, proses menghitung IPK, proses menghitung IPS, dan lain sebagainya. Oke, itu kira-kira. Kalau cukup jelas, sepertinya kita sudahi pertemuan kita saat ini.